梦里情人笑颜开，梦也醒时情人we pucai lho gitu. Iku mbok pas mbok ora bener ora ya wis aku nembang ki. Tahu artinya ya? Enggak. Enggak. Lah kenapa anaknya menari kok nggak boleh? Bapak itu yang jadi seniman itu biar yang tua aja. Oh. Anak-anakku jangan ada yang jadi seniman. Saudaraku selamat sore. Jumpa lagi di Grego Julius Musik, tempat kita berbincang tentang hidup, tentang tawa, tentang seni, dan tentang rasa, dan tentang perjalanan manusia. Seringkali orang yang terlihat paling menghibur justru menyimpan cerita hidup yang tidak ringan. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang panggung, tentang tradisi, tentang tari, tentang wayang, tentang tubuh yang bergerak, dan tentang hati yang terus belajar menjadi kuat. Bukan hanya sebagai lawak, tapi sebagai seniman utuh. Seniman wayang orang, ketoprak, penari, dan manusia. Inilah perbincangan jujur bersama Ibu Yati. Selamat sore Bu Yati, apa kabar? Selamat sore, Grego. Kabar baik, jelas sehat. Sehat. Wah, Ibu 75 tahun tapi masih semangat untuk berkreasi ya Bu ya. Harus dong. Kita jangan untuk diem saja. Sekarang kita masih diberi umur, kita harus semangat dan semangat kan begitu. Setuju. Ya, nah, Oke. gitu. Mbak Yati, kita hari ini ngomong santai saja ya. Nah iya, serius juga nggak bisa kok. Mbak Yati ini ini rahasia umum atau rahasia negara ya. Mm-mm. Ngakak itu bakat atau hasil latihan hidup selama Bu Yati di dunia ini. Ngakaknya itu. Saya mungkin karena apa ya? Daripada kita cemerut lebih baik ngakak. Karena kalau ngakak dan ketawa itu kan apa? Menaikkan imun, ya kan? Gitu. Itu bakat sejak kecil atau latihan membuat orang supaya tertawa gitu Bu? Sebetulnya gimana ya aku? Mungkin dari Sebetulnya kecil juga sudah suka ndagel gitu Bu. enggak, dulunya kan aku waktu masih kecil itu Iya. aku sering nari gitu loh. Oh sering menari. Menari itu kan ibu saya itu kan ikut wayang orang, grup wayang orang itu di Semarang. Nah terus setiap wayang itu main mau menjalankan cerita itu kan harus apa? Ada tarian, ada apa ya istilahnya gambyong gitu. Lah di situ saya masih kecil so ikut nari, istilahnya dulu ekstra begitu. Oh ekstra. Itu. Nah, terus ternyata orang tua saya, bapak saya itu tahu kalau aku nari. Wah, bapak marah-marah. Aku mau dilemparin genderang. Tapi untunglah Pak Narto Sabdo almarhum Iya. dalang kondang Iya. Klaten yang di Wedi itu loh. Iya, iya. Oh, Klaten loh. Klaten. Oh iya ta. Nah itu terus bapak saya mau melempar genderang dicegat sama Pak Narto. Pak Narto ya. Oh jojit gitu. Loh Gitu. bukannya bapaknya ibu itu kan juga seniman sebetulnya. Iya seniman. Lah kenapa anaknya menari kok nggak boleh? Bapak itu yang jadi seniman itu biar yang tua aja. Anak-anakku jangan ada yang jadi seniman begitu. Nah ternyata yang namanya mbah saya itu gak seniman, pengrawit ya. Terus ada yang jadi pelawak. Mbah Harjo Gepeng itu mbah saya, mbah Paman. Nah terus bapak ibu saya, bapak pengrawit. Ibu saya penari juga peran-peran tokoh-tokoh yang di panggung itu entah ketoprak entah wayang ibu pasti jadi tokohnya. Lah terus sekarang anaknya belajar nari, belajar apa ya?
ikut main itu masuk nggak boleh. Lah makanya itu kok mau Nah, dilempar segala. ternyata walaupun nggak boleh darah mengalir. Nah, itu sampai sekarang ini. Hmm. Kenapa kira-kira Ibu? Ibu tahu nggak rahasianya kenapa kok dulu tuh anaknya nggak boleh meneruskan jejak orang tua? Bahkan biasanya kan kalau orang tuanya itu seniman, anaknya diajari Ya, jadi seniman, bapaknya tentara, anaknya juga tentara, mm-mm. pengusaha juga pengusaha. Kira-kira kenapa Bu kok nggak boleh itu? Dulu bapak ibu saya itu main kan di panggung kadang-kadang 5 bulan pindah, 6 bulan pindah, bahkan 3 bulan pindah di kota ke kota, gitu Hmm, loh. Nah, wayang makanya orang atau apa wayang itu? orang, Oke. wayang orang. Nah, setelah itu Grupnya apa Bu waktu itu kalau masih ingat grupnya ibunya? eh Sri Wanito, Sri Wanito. Oh, ya oke oke, ya 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 ya. itu. Nah terus itu ya bapak, tapi ya namanya darah mengalir kadang-kadang. Mengalir. Iya, aku itu kalau pas hari, terus aku kan disuruh di Jogja ikut mbah saya. Sudah, tapi saya sekolah terus kalau pas hari Sabtu Hmm. itu saya sudah pura-pura sakit. Oh, Loh, supaya ya supaya kan bisa bisa nusul teman. di Semarang. Oh, Iya toh? Kalau dulu kan sampai bahkan 3 jam 4 jam toh naik bus iya iya iya. bus apa Damri apa itu Loh, waktu itu. ke Semarang tuh rumahnya siapa? Bapak kos. Oh, bapak Ya kos. bapak ibu itu kos. Pak Narto juga dulu ya masih kos itu, belum Hmm. punya rumah sendiri gitu. Lagian kalau seniman dulu kan nggak kayak sekarang ya. Kalau seniman dulu itu pokoknya kita karya dan karya terus. Jadi tidak mikir, apa ya, wah saya harus dapat sekian, uang sekian biar aku kaya gitu. Oh, itu seniman tulen Iya, itu. iya. Tapi dulu pokoknya karya dan karya. Ya 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 ya. Karyanya dipakai orang, ya nah, disenangi Dinikmati orang, orang nah ya. itu malah berarti suksesnya di Suksesnya di situ situ. gitu. Jadi Jadi nggak nggak mikir uang. memikirkan money, Seniman tulen itu. ya itu. Nah dari kecil sampai saya sekolah aja nggak terus, saya drop out karena bapak saya itu, saya umur 8 tahun itu saya sudah ditinggal bapak saya. Bapak sudah meninggal, Oh. terus umur 12 tahun ibu saya yang meninggal. Wah, jadi ketika 12 tahun Iya, itu sudah yatim ya, piatu. yatim piatu. Punya kakak satu, saja sudah punya istri, punya anak. Jadi ya akhirnya saya cari makan sendiri itu. Bener 12 tahun itu, 12 tahun cari iya, makan sendiri. saya cari makan sendiri. Walaupun apa ya, kan setiap malam itu main. Ya tahu main wayangnya atau ketopraknya gitu loh. Loh, Ibu umur 12 tahun sudah main ketoprak juga? Sudah, Wow. ya karena bapak meninggal, Ya. terus saya ikut ibu saya Hmm. di Semarang itu karena mbah saya takut waktu itu kan ada apa namanya ya, aduh, sensus, Sensus ya toh, ya. sensus penduduk itu. Lah mbah saya takut, bang saya belum penduduk Jogja gitu loh. Nah, Hmm. akhirnya wes pokoknya pokoknya Yati ben melu kowe wae no gitu. Terus saya akhirnya ikut ibu. Gitu sampai ibu meninggal itu. Lah ketika ikut Ibu sudah dibebaskan ya untuk menari gitu ya. Iya, Kan bapak yang melarang. iya, Kalau Ibu boleh. boleh. Karena ya itu setiap malam terus kan dapat uang Hmm. itu. Kan kalau main, ketopraknya main atau wayang main kan dapat honor. Kalau penarinya masih 12 tahun, perannya apa Bu waktu itu Bu? Saya jadi peran yang apa, misalnya kalau wayang orang ya, Iya. saya lahirnya Abimanyu ceritanya. Saya jadi Abimanyu kecil itu. Oke. Lahirnya Wisanggeni, saya jadi Wisanggeni gitu. Oke, jadi perjalanannya itu mulai dari kecil itu sudah wayang ya Bu ya? Ya, wayang. Sudah wayang gitu Wayang ya? orang. Wayang orang ya. Lalu berjalannya waktu kok bisa jadi pelawak itu gimana Bu?
kalau di wayang orang atau di ketoprak itu kadang-kadang saya dapuannya emban. Oke. Emban itu abdi. Ya. Abdi itu loh. Itu kadang-kadang kan juga Lawak di situ. dagel di situ. Ya, 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 Heeh, ya. kayak aku ki nyanyinya ya apa ya? Masih itu lagu-lagu dulu lah. Cempa ya rawa pakanamu iwa apa ya rawa pupu gendeng deng 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 roang raweng weng 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 bong kecibong carane caran popong sing nunggangi Semar Bagong. Nah, terus saya jatil jaket nengeh Sing. jaket. Nah, terus ya ini ada sekarang kalau dikatakan apa saweran ya. Iya, iya, Kalau iya. dulu apa dilempar-lempar itu loh. Iya, iya, iya. Ya ada uang, ada kain, ada makanan gitu. Dilempar ke Wah, panggung ya. tepuk tangan banyak banget. Tepuk tangan ngantek merotoli. Itu karena aku masih kecil kan gitu ya toh. Itu jadi lawaknya dari situ mungkin. Oh, dari situ Ya. mulai jadi pelawak Ya, gitu ya. tapi setelah itu di ketoprak Dharma Muda, terus siswa budaya dari Siswa Tulungagung. budaya, ya. Pak Siswondo dulu kan main di ini. Sering main di Klaten itu. Iya, dulu belum apa alon-alon, Di alun-alun Klaten masih ya. oro-oro. Oro-oro bener Iya ya. toh? Oro-oro. Itu Mainnya ada. siswa budaya berbulan-bulan di sini. Iya, lah aku di situ. Wow. Nah, itu kalau cerita apa ya, pokoknya yang sampai Intai misalnya, saya yang jadi waeng. Apa itu? Apa pembantunya si Intai. Oke, Gitu loh. sampai Intai. Pokoknya tadi purne. Purne Intai gitu loh. Itu. Nah, setelah itu terus main ketoprak. Kadang-kadang aku juga ndagel di situ gitu loh. Nah, ini. Aku terus jadi pelawak itu jadi dagelan. Itu dulu mengatakan dagelan, sekarang Dagelan, pelawak ya. ya. Itu. Bu Yati, ini ngomong-ngomong soal wayang orang ya. Saya tahu siswa budaya di Klaten waktu itu ya. Iya. Itu kadang-kadang itu orang itu kebanyakan yang nonton itu kan laki-laki, Bu. Kebanyakan yang nonton wayang orang itu hampir laki-laki gitu. Banyak laki-lakinya dari perempuan Enggak ya. yang nonton. Yang nonton perempuan juga banyak banget. Oh ya? Dulu pada gandrung pemain siswa Nah budaya. itu, Ayo. saya masih kecil nggak ngerti. Itu. Jadi kadang-kadang begini loh Bu. Waktu itu kan hiburan itu satu-satunya ya bioskop dengan ketoprak itu. Iya. Ya. Jadi saya masih kecil loh. Saya dengar orang-orang tua itu pada nonton ketoprak itu, mereka tuh suka nontonnya bukan lakonnya lakonnya apa, tapi Iya. sing main sopo gitu. Ya kalau ada yang pemain wanita yang cantik-cantik itu dari bahan pembicaraan di situ. Bener ya Bu ya itu ya? Sampai Benar. gandrung tadi ya? Benar. Tidak hanya perempuan, cowok juga gitu. Wah, ini misalnya ceritanya Angling Darmo. Angling Darmo. Sopo ya engko sing dadi Angling Darmo misalnya. Yo. Oh, Pak Siswondo lah misalnya gitu. Ya. Aku lihat padahal besok masih 1 minggu tau cerita itu. Iya. Itu wah tiket sudah habis misalnya gitu. Maiso Jenar. Yang jadi Maiso Jenar siapa? Pak Yusuf Agil waktu itu. Ya. Ya terus itu wah tuku kartis. Sampai antri-antri. Itulah. Jadi memang bener ya Bu ya. Bukan hanya lakonnya saja, tapi pemerannya siapa itu yang jadi. Iya. Karena kalau pemain dulu itu dituntut supaya menjiwai gitu loh. Betul. Itu. Saya Ya. juga gitu, kadang-kadang jadi peran lucu-lucu mban gitu ya. Tapi kadang-kadang jadi peran antagonis. Gini-gini bisa galak loh. Tapi galak aja kalau apa ya? Galak di panggung. Kalau galak di panggung itu perannya apa kalau biasanya? Sebagai apa perannya? Ibu Tiri. Wow. Cerita Panji Sumerang. Panji Sumerang, ya. Itu ratunya kan punya
istri kedua yang namanya Kaliku. Oke. Nah, jadi ibu tirinya Galuh Condro Kirono. Galuh Condro Kirono. Iya, itu di situ pas rebutan apa? Golek Kencono itu. Nah, kan anaknya si Dewi Kaliku itu kan minta golek Kencono itu gitu loh. Padahal itu punyanya si Galuh Condro Kirono. Yo. Wah, ternyata anaknya Kak Kaliku itu si Galuh Ajeng itu nangis terus wadul sama ibu. Nah, terus aku minta golek Kencono itu. Terus si nggak dikasihkan toh. Wah, Galuh Condro Kirono tak ajar gitu. Nggak taunya pas ngajar ini bapaknya datang gitu loh. Lah aku kan ya kok rodok kisinan gitu. Ya si Galuh Condro Kirono tak elus-elus ya tak Bermuka dua itu. Iya itu. Kalau galak gimana Bu? Ngomongnya gimana kalau galak? Kenapa? Aku kok disuruh ke sini tuh ngapain? Wow. Ya ngomong yang jelas gitu loh. Enak sih. Oh iya. Jadi nggak perlu sebetulnya kalau jadi orang galak kan nggak perlu teriak. Iya. Dengan mimik yang agak gimana? Sinis gitu ya. Gitu. Lah itu aku jadi Kaliku itu di Surabaya waktu itu main di Embong Malang. Bang Malang. Itu saya pulang itu nggak berani. Pulang di pondokan kan ada kos-kosan gitu. Saya nggak berani karena aku diancam sama penonton. Wes kuwi Kaliku kuwi kan medon kene. Tak asap boto cangkeme. Memang begitu ya. Jadi peran-peran yang antagonis itu sampai masuk ke dalam pikiran penonton itu jadi benci gitu ya. Bu, bagus itu namanya berhasil malah itu. Ya. Itulah kadang-kadang terus aku jadi orang gila ya. Di Muntilan itu saya Cerewayang orang waktu saya masih ikut Pak Lek saya Pak Timbul. Nah aku dadi Sri Kandi. Nah Sri Kandi pas ngedan itu loh. Sri Kandi edan. Kan aku mau keluar dari depan, aku lewat belakang. Aku udah macak kayak orang gila gitu toh. Tapi tak double-double gitu. Lah maksud saya aku mau ngambil pohon singkong itu loh. Cuman tak petik atasnya maksud saya buat rame-rame aja. Nggak tahunya saya dikirain mau nyolong singkong. Itu maling gitu. Nah, setelah pakai baterai tak dulu baterai ya. Kan mainnya pasti pakai diesel. Iya. Belum ada listrik kayak gini ya main pakai diesel. Udah terus dilihat gitu. Pasak toh gitu. Aduh. Ya jadi pengalaman ya. Bu Yati perjalanan dari main ketoprak atau wayang orang itu terus menjadi pelawak ya Bu ya. Iya. Yang ngajain siapa itu Bu yang pertama kali ngajain jadi pelawak itu? Pertama kali itu saya sama Pak Joglo dan Pak Jorono. Itu ketoprak siswa budaya. Ya. Nah, itu Joglo Jorono mungkin kalau sering lihat di siswa budaya itu pasti kenal itu. Nah, aku sama Pak Joglo Jorono. Nah, setelah itu aku kan mikir anak-anak saya sama dengan bapak saya. Walah ini anak-anak saya sudah punya anak 5 itu. 4. Ini kalau saya di panggung terus bagaimana anak saya? Maksud anak saya terus mau di panggung. Kayak saya ini, sebenarnya kayak bapak itu ya. Ya. Nah, tapi kebetulan suami saya juga bilang, wis leren wae sik ning panggung gitu. Pokoknya gede ke anak. Saya setuju Pak, aku gitu. Ya terus saya ya dengan nol putul, gak punya apa-apa. Ya. Kita memberanikan diri, saya di rumah, ya toh? Dalam arti saya harus menyekolahkan anak-anak. Kenapa saya harus memberanikan diri?
Karena anak itu kan tidak hanya butuh dikasih uang, Butuh dikasih kasih makan, juga, kasih ya toh, sayang, ya. kasih sayang. Apalagi sama anaknya, sama keluarga, sama tetangga, kasih sayang itu harus ditanamkan Betul. terus, gitu loh. Ya. Tapi kalau dalam hati kita sudah memusuhi, entah itu tetangga, entah itu teman, ini namanya neraka. Jadi kita ya harus baiklah dengan siapa saja. Oke. Tapi baik itu belum tentu kalau diterima lo itu, Ya, ya. ya toh? Oke. Itu. Nah akhirnya saya terus itu saya berhenti di Jogja, keluar dari siswa budaya, di situ aku ngelatih nari. Ngelatih Oh, nari ya. Itu di rumah, Bu. kebetulan saya pertama kali di rumah, di depan rumah gitu. Cuman 4 orang, terus anak, terus 8 anak. Terus akhirnya banyak. Kebetulan yang punya Timbul Busono itu tahu, aku ngelatihnya pakai Petroma itu loh. Hmm. Nah, ditaruh di depan itu terus saya ngelatih. Terus ada yang namanya Pak Sukirman itu nyuruh saya ngelatih di pendopo itu. Ya. Padahal bayarnya berapa itu? Masih 20 masih tengahan kok. Iya, masih uangnya masih tengahan 50, 100 tapi tengahan di Ponegoro itu loh. Itu di situ. Tapi yang datang bayar ya saya terima, kalau enggak ya enggak apa-apa. Karena apa? Saya merasa bangga. Anak-anak itu mau datang ke tempat saya ngelatih itu. Kan berarti beliau juga punya keinginan melestarikan budaya kita. Ya, betul. Ya, terus orang tuanya juga membantu ini. Itu aku senang banget. Walaupun saya juga masih ya namanya baru cari hidup, belum tentu itu ya. Itu. Jadi cuman ini ada modal mas-masan. Ya. Itu 1 cepuk permen dulu, permen apa tuh? Webret. Webret, Ya, hibrit ya. Webret yang segini itu loh, yang Ya, gede. ya, ya, ya. Itu. Jadi kalau ketopraknya main, yang nonton banyak toh, aku beli 1 gram, 2 gram. Kalau enggak ada orang, enggak ada yang nonton, pas tipis Sepi. banget gitu, ya beli 1/2 gram. Sampai ngumpul itu 1 wadah bibret itu, permen bibret itu. Lah ini untuk modal di Jogja itu. Ya. Ya, ya. Bu Yati, kalau ngomong-ngomong di panggung ya Bu ya, pernah nggak Bu pada suatu saat itu lagi hatinya nggak seneng atau lagi susah gitu, tapi harus di panggung harus ketawa gitu Bu. Pernah nggak Bu Yati? Harus Gitu? bisa menghibur. Iya, itu maksudnya. walaupun hati ini sedang nggak baik-baik saja. Ya. Pernah Bu? Sering. Wow. Sering. Kadang-kadang yang namanya rumah tangga atau kita kumpul dengan teman-teman, kadang-kadang kan happy, kadang-kadang enggak ya. Ya, ya, Tapi ya. kita di situ itu main, disuruh sama sang sutradara jadi peran ini itu harus saya ini Yati tak hilangkan dulu. Saya jadi peran ini, saya harus istilahnya harus bisa disuruh bisa. sama sang sutradara seperti itu. Kadang-kadang malah mikir, orang itu marah itu bagaimana toh? Orang susah itu bagaimana? Kan nggak harus ngelumpuk. Kan nggak gitu. Tapi di sini kan merasakan. Lah itu harus selalu kita berpikir dan berpikir. Jadi istilahnya kalau sekolah di tari ya, atau ketoprak itu di kampus misalnya, itu kan banyak teori. Ya, tapi kalau yang di panggung, teori langsung praktek, kan begitu. Jadi memang betul-betul profesional ya, walaupun hatinya lagi nggak baik-baik saja, harus ketawa ya ketawa gitu ya Bu. Iya. Menghilangkan yang semuanya itu bisa ya Bu ya itu. Mbah saya itu meninggal. Terus kebetulan saya ada acara
dipanggil di gedung wanita Solo, Jogja, oh Solo, Manahan itu loh. Manahan. Saya sudah pamit, nggak sanggup, malah DP itu mau saya aturkan, malah keparaan 2 kali lipat gitu loh. Saya maaf nggak bisa datang karena mbah saya meninggal. Nggak boleh. Hmm. Pokoknya Bu Yati harus datang. Walaupun di situ duduk saja nggak apa-apa. Udah lah nggak usah berbicara DP DP-nya nggak boleh. Pokoknya nggak boleh dikembalikan. nggak boleh. Gitu. Pokoknya duduk saja nggak apa-apa. Jadi tamu-tamu sudah tahu bahwa betul-betul saya itu manggil Bu Yati gitu. Oke, ya. Gitu. Tapi akhirnya nggak mungkin saya di situ apa sih ngeragati mantan kok. Akhirnya saya ya tetap wah ceria deng. Tapi pulang ya sudah ya jelas Nangis lagi. ya gitu. Sering itu. Kita lagi jutaan sama sang suami ya toh. Wow. Iya karena anak. Itu ya kita pentas ya harus semangat gitu. Malah pernah saya jadi ketemu sama laki-laki saya gandrung. Cerita Maiso Jenar saya jadi Nyai Simoludro. Ketemu sama Joko Soko. Nah itu kan si Nyai Simoludro itu gandrung sama si Joko Soko itu. Lah kebetulan orang itu juga baru masuk di siswa budaya. Aku gandrungnya juga agak gimana gitu loh ya ta. Iya. Agak enggak kayak biasanya gitu. Kikuk gitu ya. Yang baru ketemu kok. Nah ini suamiku marah. Marahnya begini, ngapa ke mau? Kok main murah kaya biasane? Pak wong aku ora urung ngerti lambe atine kono. Aku kudu piye? Ning ora kena kaya ngono. Kowe iki didelok wong akeh. Saya dimarahi. Kowe iki didelok wong akeh. Kowe kudu main kudu tenanan. Totalitas. Harus sungguh-sungguh iya. Kecuali kalau mainmu di belakang panggung, wah, antemi kamu. Itu suamiku. Profesional, ya. Itu. Suaminya juga pemain juga, Bu? Ya, pemain. Oke. Ya, jadi kita harus semangat dan ya itu saya itu nanti kalau bisa ya mau menghibur para tamu itu. Terus apa yang saya berikan kepada tamu-tamu itu? Dan kan tamu-tamu itu kan istilahnya beli tiket. Iya toh? Nah, jadi aku harus siap dan siap. Bu Yati, ngomong-ngomong di panggung lagi, Bu. Yeah. Kalau sedang manggung itu kebetulan dapat peran yang melawak misalnya ya. Yeah. Entah di ketoprak atau pure untuk ketoprak pelawak itu. Kalau misalnya sudah ngelawak gitu ternyata penontonnya nggak ketawa, diem aja gitu. Panik nggak, Bu? Buat jelas panik. Aku wis lucu kok orang dong guyu gitu loh. Kita panik itu keringetnya sesak jagung. Terus kalau panik terus apa, Bu? Ngapain kalau supaya penonton itu diganti skenarionya atau gimana atau apa lepas dari skrip misalnya gitu? Ya. Jadi kalau saya kan lihat audien gimana. Betul. Iya ya. Ini gimana? Oh, audien begini. Nanti saya ngelawaknya begini. Terus misalnya dipanggil ulang tahun atau apa, yang ulang tahun siapa? Anak kecil apa untuk kesepuhan gitu. Ya. Nah, saya harus lawaknya beda-beda. Iya, itu. Jadi enggak asal mosok lawakan gitu diisi anak-anak kecil ya misalnya ulang tahun diisi utang-utangan kan ya enggak pas gitu loh. Kadang-kadang ya itulah. Jadi tapi paling gampang lawak untuk ya, Bu. Untuk orang tua gitu paling gampang ya itu ya. Enggak juga. Jadi yang jelas jadi jadi pelawak itu harus peka terhadap situasi audiens pada saat iya. itu. Oke. Jadi misalnya nanti
Grego, nanti ketemu saya begini ya, begini, begini. Tapi penyampaiannya itu nggak pas, ya nggak lucu. Hmm. Padahal dimainkan si A itu lucu ya ta. Tapi berhubung ini nggak timingnya itu nggak pas, ya nggak jadi lucu. Lah ini sing sok bikin kecelek itu. Itu. Bu Yati sekarang ngomong soal cerita dalam hidup ya Bu ya. Ya, Ya, Bu Yati itu sejak kecil bahkan sejak 12 tahun ini kan main di bidang seni terus ada ngelawak, ada menari, kemudian ada main wayang orang. Pernah bosen nggak Bu? Pernah pindah profesi nggak Bu? sebetulnya Nggak bosen ya? enggak mau pindah profesi apa. Saya itu mungkin sampai hayat pun saya tetap seni, tetap seniman gitu karena ya mbah saya, bapak ibu saya seniman. Nah, sekarang saya itu walaupun ya umurnya itu ongkonya aja yang gede, sebetulnya aku kan masih bocah. Gitu. Wow. Saya masih punya angan-angan supaya bagaimana saya bisa mementaskan anak-anak remaja khususnya ya, itu bisa main wayang orang. Gitu loh. Nah, kebetulan di daerah Klaten ini kemarin saya lihat, waduh, ini ada generasi penerus yang hebat-hebat. Wah, ini harus digali, ini harus dikembangkan, ini harus diangkat. Walaupun bukan anak saya sendiri, cucu saya sendiri, tapi dia punya bakat yang bagus. Kemarin main di Klaten ya Bu ya? Iya, wayang apa? Ramayana atau gimana? Bukan, Oh, lakon. bukan. Oh, Ramayana. Ya, Yang di gedung apa itu? Pendopo Estu apa ya itu ya? ya penjabat itu ya. Hah? Ya. Pendopo Saestu apa itu Ramayana. Kalau yang di Mandala itu di sebelah Prambanan itu Sri Kandi Sang Senopati. Sang Senopati. Itulah itu aku di situ. Ada anak-anak yang berbakat untuk meneruskan generasi sebelumnya ya Bu Iya. ya. Jadi makanya saya berpikir seperti itu. Terus Jogja itu ada yang pinter juga main sakir jadi Janoko. Itu padahal itu Chinese. Itu. Jadi wah lah ini loh. Gini-gini nih dikumpulkan ya ta. Terus ya mudah-mudahan lah niat saya begitu. Mudah-mudahan dapat apa ya? Dana untuk soalnya punya niat tapi kalau dananya kurang ya jelas nggak bisa jalan. Bahan pokok itu loh. Ya. Ya mudah-mudahan nanti ada rezeki gitu aja. Setidaknya jadi bapak angkat ya ta, supaya seni budaya kita itu tetap lestari dan tetap berkembang. Maksud saya itu. Kalau saya kan ya baik seapapun saya sudah tua non sewu ya. Ya mungkin dulu kayak gitu tapi sekarang kan sudah lain ya ta. Jadi saya harus ini mengeluarkan generasi penerus itu. Baik Bu Yati, kalau masalah anak muda itu sering bilang begini ya. Saya itu suka loh seni tradisi seperti wayang dan sebagainya. Tapi aku kalau menekuni itu bisa hidup enggak ya gitu loh. Kalau menurut Bu Yati bisa hidup enggak tuh Bu? Kalau menekuni, karena sekarang zamannya kan sudah berubah. Wayang sekarang dulu di Klaten itu ada wayang orang ya. Sekarang sudah enggak pernah ada lagi wayang orang. Itu. Adanya musik band-bandan dan sebagainya itu. Kira-kira menurut Bu Yati gimana ini? Bisa hidup enggak lah anak muda sekarang hidup di seni tradisional itu? Kalau menurut saya itu tidak hanya seni, pekerjaan apapun kalau ditekunin ya ta, kita ikhlas ya ta. Jadi enggak harus ini aku bekerja harus dapat uang. Enggak begitu. Ayo kita istilahnya jam terbang itu harus digali terus. Nah, setelah itu baru kita mendapat istilahnya kalau Jawa
golek jeneng sik agek entuk jenang Golek jeneng gitu. sik akeh entuk jenang. Entuk jenang. Oke. Dan kita itu ya istilahnya kalau Kyai Sepuh dulu itu rameo ing gawe sepiyo ing pamrih. Gitu. Ya. Ya enggak? Jadi sebetulnya kalau saya melihat kesibukan ibu ya, sudah 75 masih pentas di sini, mentas di sini, sebetulnya itu tadi jenangnya itu tetap beleber kemana-mana kan ya Bu ya. Tapi dengan ikhlas loh. Ikhlas loh ya. Gitu. Kadang-kadang anak-anak saya juga mbok empun to Bu tapi aku ketemu teman-teman seniman itu kan seneng. Iya enggak? Ya. Kita bisa bercanda, terus ingat masa lalu kalau pada bercanda gitu loh. Itu kan jadi kayaknya kayak muda lagi loh. Oke, Bu Yati, ini sebagai penutup ini. Saya kepengen Ibu nembang Bu. Biar didengarkan anak-anak muda sekarang itu. Bu Yati yang sudah 75 tahun suaranya masih merdu. Masih bisa nembang dengan baik. Monggo, Bu Yati. Saya tuh nembang itu ya kalau pergi-pergi gitu kan aku sok tidur. Tapi otak ini harus berpikir. Misalnya dulu film Ghost itu Gus ya. kan nyanyinya lagu Ancing Melodi. Itu kalau pakai musik kan oh my love, my darling, if hungry for your touch gitu dah. Iya. Nah, tapi berhubung di situ ada musik, terus gamelan, nah terus aku nyanyi ya ular kambang, tak bikin ular kambang itu. Ini. Oh my love, my darling, if hungry for your touch. Gitu. Tuh. Terus lagu Bengawan Solo itu. Bengawan Solo. Iya. Saya apa? Aku kan kebetulan ya punya temen ya. Iki nek lagu Bengawan Solo ini digawe apa ya Mandarin apa-apa mbak aku dijajari saya gitu. Iya. Terus Mbak Iin Solo kemana? Yang ngajarin saya. Melida Solo, Yowaweni kecang. Nah gitu. Nina Guan Lisi, Rong Xiao Sing Ren Song Yang. Sana itu. Terus ada lagi. Terjemah. Terus. Itu sing apa lagu waktu dulu ngetren kok. Bojo Loro. Itu. Abang biru lampune disco gitu toh. Iya. Nah itu. Mong li jing ren xiao yen kai. Mong ye sing se jing ren we pucai. Loh gitu. Mbok pas mbora pener ora ya wis aku nembang ki. Tahu artinya ya? Enggak. Enggak. Ya, taunya cuman apa kekasih dalam mimpi gitu ya. Kalau nggak salah loh itu. Terus pokoknya ya, kita bang golek duit itu kan harus gitu. Jadi kita nggak monoton terus ya toh. Nah, saya harus belajar dengan apalagi sekarang itu ngelawak kan sudah lain ya, mungkin sudah nggak zaman saya. Nah, maka dari itu ya saya belajarlah sama anak-anak gitu. Ya. Itu bagaimana supaya istilahnya dulu saya begini, terus sekarang saya ngangkat anak-anak. Lah nanti akhirnya kan aku ikut, ya toh. Aku ikut bukan aku ngajak. Itu. Bu Yati, tadi kan baru nyanyi Bu, baru nyanyi, baru nembang yang lucu yang seperti itu, gitu ya. Sekarang kalau ngelawak yang lucu yang masih inget sampai sekarang tuh lawak yang kayak apa itu Bu? Biar penonton inget oh Pak Bu Yati pernah ngelawak itu yang lucu tuh. Ini carinya yang lucu-lucu kok biar seneng. Aku malah wes lali kadang-kadang keluar itu lupa ya Iya, aku. spontan ya Bu ya. Enggak, anggar uangnya sudah habis sudah lupa. Gitu. Tuh pada ketawa semua. Apa Mas?
sedang guyu loh ya. Gitu. Kadang-kadang ya kita nggak merasa kalau itu lucu, tapi kadang-kadang penonton ya ketawa gitu-gitu tuh loh. Iya. Padahal aku ya biasa-biasa saja gitu. Nah, sekarang sing anak-anak itu bilang, "Ngopo wis pokoknya makan sama ini." Wah, di sana itu pokoknya nampol. Nampol. Nampol ini anak-anak muda tahu ya Mas ya Mbak ya. Saya yang nggak muda. Tapi aku ya pokoknya berbicara pokoknya nampol gitu. Pokoknya mantep ae ya toh. Mantep. Terus pernah lo aku ketiban kejatuhan gajah lo hebat toh. Ceritanya gimana? Ketiban gajah? Ini main di Klaten di Ya, alun-alun ya Mas ya. sudah alun-alun hal itu. Wahyu Budaya kan main di situ. Saya pas gabungan itu. Nah kebetulan ini buat make up di sini atas itu kan untuk Mas ngasih gajah itu ditaruh di atas itu gitu loh. Enggak taunya saya baru mau dandan. Gajahnya jatuh. Terus telalenya duluan toh. Ya. Plok gitu. Padahal paling ujung itu kan kayu. Ya. Kayu berat banget toh itu. Telalenya kena wajah saya plok gitu. Terus aku tidur manis. Semaput. Semaput itu malah diguyu temen-temen nih. Yang sebagian nolongin, yang sebagian ketawa. Wah lah iki irunge saya pesek. Itu loh. Wah jan temen-temen ya. Banyak kalau itu. Terus lagi ini tapi enggak ngelawak itu. Aku di tempatnya anak saya di Jakarta itu ada tamu datang. Tapi hari Minggu mungkin lagi bersih-bersih gitu ya. Pakai bajunya degil, kaosnya juga degil banget, topinya juga degil. Terus cucu saya bilang gini, "Uti, itu ada orang." "Oh, ya kasih gopek aku gitu. Enggak mau Uti. Waduh, itu ada ribuan lah. Sudah 1.000 enggak apa-apa, Dek. Kasihkan. Enggak mau juga. Waduh, wong jaluk kok ya nih kasih 2.000 aku gitu toh. Juga enggak mau. Ya sudah enggak usah dikasih, diem aja lah aku gitu. Setelah itu jam 7 malam datang orang itu. Tapi kan saya pangling ya, paginya pakai baju yang degil-degil itu. Lah ngomong sama anak saya, menantu itu. Tadi saya ke sini, Pak, tapi itu yang ada ibunya itu sama anak kecil. Siapa enggak kaget? Kaget toh? Loh, tadi Bapak yang ke sini? Iya tadi Bu Bu gitu. Wah, aku terus sujud. Mohon maaf, ternyata siapa itu? Pak RW. Makanya kayaknya gopay enggak mau 1.000, 2.000 enggak mau. Oh ternyata kurang ajar kok Yati itu. Bu Yati, misalnya sekarang kan orang suka operasi-operasi di Korea kan terkenal sekali, Bu. Ya. Kalau ada yang ngasih bonus, ngasih dana ibu supaya hidungnya dioperasi supaya mancung, mau nggak Bu? Aku malah mau menerima uangnya saja. Justru yang buat laris hidungnya ya Bu ya. Di samping itu, ya toh, nanti nek ini mancung, enggak ada Yati pesek. Yati mancung. Iya toh Yati mancung, enggak laku. Hokinya kurang, ya toh. Nah, itu kalau ibu pas lagi make up ya sekarang kalau mengatakan make up dandan dulu dandan itu saya kan mesti ngerecokin apa tak pakai gitu ya.
wah pesek cilik ya gitu-gitu tuh loh. Terus malah jadi ikon ya, Iya, Yati Pesek itu ya ya. di pesek. Ya itulah. Kita karena hidup bersyukur dan bersyukur kan gitu. Ya toh? Yes. Baik, Makasih. Bu Yati, terima kasih atas cerita, kejujurannya dan ketulusannya yang semuanya itu mengingatkan kita bahwa seni, tradisi selama dijalani dengan cinta, dengan tekun, Betul. maka tidak akan kehilangan maknanya ya Bu ya. Oke. Yang penting ya kita itu harus tahulah seni budaya kita yang sangat adiluhung ini ya toh, harus dijunjung, dilestarikan, bisa berkembang tapi tetap ada pakem-pakemnya sendiri gitu. Baik Makasih. Bu dan saudara-saudaraku, semoga percakapan ini menguatkan Anda yang sedang lelah dan memberi harapan bagi yang sedang mencari jalan yang terbaik. Saya Grego Julius, sampai jumpa di obrolan berikutnya tentang hidup, seni, dan keberanian untuk tetap setia pada diri sendiri. Selalu sehat dan semangat bisa. Harus bisa. Terima kasih.